Jebretin. Malam Jebretin. Menuju weekend. Nesa Asik. ditemani malam ini sama pawangnya Milan. Pasti dong. Tapi kalau Nesa malam hari ini kayak habis mandi ya? Mandi? Emang gue kelihatan basah? Enggak, seger. Oh, aduh. Gue coba ngegombal juga nih Niko nih. Aduh, emang ya Niko. Tapi kelihatannya lu kecewa ya ngelihat Italia nggak masuk kecewa. ya? Wah, nggak bener itu. Masa 2 kali berturut-turut Italia nggak lolos? Padahal itu Piala udah Dunia? tambahan waktu ini kok. Hah? Udah tambahan waktu kan? Udah. Aduh, pakai. Aduh. Tapi untung Nes, gue nonton Italia itu pas Piala Dunia terakhir. Wih, sombong, sombong. Coba. Gak arisan dong kita kalau gak ada Italia nih. Coba Italia lolos ya, aku berangkat juga Nes. Iya betul. Berangkat. Jadi tapi nanti kalau Italia ini nggak ikutan, lo tetap berangkat? Iya dong, Piala Tetap. Dunia, Qatar. Sombongnya. Ini, gitu. Bilang aja Duit mau segini negesin udah pernah nonton Pildun, mau nonton lagi. Tapi seru lah. Euforia tuh tentang sepak bola tuh memang berasa banget. Walaupun Indonesia tuh nggak pernah ikut Piala Dunia ya, Iya. tapi wartawannya paling banyak sedunia. The best memang wartawan Indonesia di Piala Dunia ya. Yang lagi rame juga di GBK ya, Justin Bieber. Ish, Baby, baby, baby. emang nonton Nes? Lo nonton nggak? Nonton dong. Nonton? Nonton. Gue kayaknya Live streaming. Live streaming. Gue juga nonton Nggak ada, nanti. nggak. Live streaming nggak ada ya, jadi memang kesana. Gue juga nonton nanti, nonton dari story-story teman-teman gue aja. Oh. Tapi syaratnya lumayan ya. Syaratnya Jadi lumayan. sejak beli tiket sampai kita ke stadion itu nggak boleh kena COVID. Walaupun sudah sembuh tengah-tengah jalan gitu, nggak Iya. boleh. Oh gitu, Lumayan ketat ya. syaratnya. Ketat dong. Iya ya, tapi Justin itu Bieber lagi juga. rame-rame gitu menurut lo digoreng apa emang? Gimana Tapi kalau ya? menurut gue nggak mungkin digoreng, kan minyaknya lagi susah. Ya. Pantes di Eropa kemarin ada yang nempel di tiang pakai kabel tis ya. Iya, itu, Itu gara-gara stres minyak. kedapatan minyak. Iya, kayaknya sih influencer sih, Nes. Influencer. Iya. Iya. Lu kan influencer juga kan, Nes? Enggak lah, influenza. Setelah kemarin rame-rame MotoGP juga ya, Iya, ya betul. semoga ini udah makin deket lah kita sama endemi. Amin. Gas terus, jadi semuanya lancar, MotoGP lancar, Justin Bieber lancar, habis itu ada party-party juga bisa lancar ya, Nes? Iya benar. Iya kan? Tapi kemarin ya selama pandemi gue di rumah gue anteng aja. Kenapa? gitu. Karena gue nyaman di rumah. Asik. Ditemenin selalu sama kopi kapal api spesial mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Cakep. Jebretin, kalian udah bisa pesan dari rumah loh. Kalau malas keluar-keluar, kalian bisa beli aja langsung dari Kapal Api Store. Tinggal klik beli langsung dikirim ke rumah kalian. Dan selama periode tanggal 21 sampai dengan 25 Maret mendatang, ini kopi Kapal Api gula aren ini lagi bagi-bagi 1000 renceng gratis. Widih. Niko udah dapat berapa renceng? Belum sih, tapi menjelang bulan puasa emang berbagi-bagi itu bagus ya. Iya benar, berbagi tuh bagus. Lumayan nih buat nyetok nanti bulan puasa kan. Oke. Simak ya caranya. Caranya adalah kalian tinggal klik aja link yang udah kita sediakan di kolom chat. Atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di situ. Nah Oke, ya, nah ini klik pojok link nih. atau scan barcode. Lalu nanti akan otomatis ngelink ke websitenya Kopi Kapal Api. Yes. Dan langsung udah ke varian Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Nah lalu kalian klik beli sekarang, masukkan keranjang ya. Lalu di bawahnya itu kan ada harganya tuh. Jangan lupa kalian langsung masukin kode voucher. Kode vouchernya adalah KA Gula Aren DPI. Langsung kalau kalian udah masukin voucher langsung 0 gratis Asik. tuh. Dan berarti jangan lupa juga nanti ikutan kuis ya, persembahan kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Betul. Dan kalau untuk otomotif, kepercayaan Jebretin tetap masih sama, belum berubah. Oh iya. Harus GeForce dong. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Langsung aja kalian follow Instagramnya di GeForce_ID Nih. untuk tahu promo-promo terbaru dari GeForce. Dan kalau kalian emang mau beli produknya, misalnya kalian udah habis nih produknya, akinya udah mesti beli lagi ganti yang baru, langsung aja kalian bisa beli di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Bisa manfaatin juga programnya yang namanya bisa beli sekarang, pasangnya dimanapun dan kapanpun. Tapi kata Okira enggak, jangan bikin emosi. Belinya katanya ntar di Surabaya, pasangnya di Medan. Jangan, itu namanya ngerjain kan. Tapi ngomongin Oke Rengga, kalau tahun lalu Nesa ada stand up gak sih? Ada. Ikut juga? Ikut. Oke. Heeh.
kita doain ya Nesa ketampil lagi. Lah, lo emang enggak ntar? Enggak lah. Di, kenapa? Enggak tahu. Pasti tiap tahun kan gitu kalau Ramadan suruh stand up. Iya, kira-kira Jebret Tim setuju nggak lagi Nesa tampil atau host panditnya tampil lagi? Nah, Silakan kalian komen-komen ya, atau mau lihat Papi Ropan 2 episode nanti. Iya, Papi Ropan 2 episode. Ceritanya kan banyak. Iya. Panji juga katanya mau 3 episode gitu. Tapi emang ya kalau gue udah Abrar, pengalaman, Gary juga udah siap tuh katanya. gue udah pengalaman stand up kemarin. Paling gampang tuh ngerosting lu nih kok. Sialan. Ada nggak sabar nih? Iya udah gak sabar. Ya udah, langsung aja kita bahas hasil kualifikasi semalam yang sudah diprediksi sebenarnya sama Coach Justin dan Hanif Tamrin setelah yang ini. satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Sudah tidak bisa fisioterapi yang tidak punya pendidikan. Harus yang ngerti. Tidak bisa hanya tukang pijit sembarangan bagian dari tim. Karena tukang pijit itu biasanya apapun sakitnya dibilang masuk angin. Tim favoritku adalah Parma. Pemain favorit lainnya Shevchenko dan Makelele. Kasihan itu Lele dipakai ya. Tapi sekarang aku profesinya adalah stand up comedian. Coba kalau misal dulu aku tekunin ya, dari dulu sampai sekarang aku main bola, pasti aku meninggal. Wasit di Indonesia itu nggak goblok lah. Mereka itu punya ilmunya pasti kan. Wasit di Indonesia itu. Berarti kau kalau pertandingan lah di tim kelasmu, kau yang ngatur-ngatur. Aku yang ngatur-ngatur gitu, kau back ya. Aku pernah ada anak baru, kulatih dia jadi kiper. Oke, sudah tayang stand up olahraga bersama Hifzi Khoir. Ya itulah pakar sepak bola Lampung yang ngefans sama Parma katanya ya. Selengkapnya bisa kalian saksikan di Jebret Media TV. Oke, ada Coach Justin dan Hanif. Sehat ya, Bro? Udah lama nggak? Udah lama nih nggak bareng siaran. lu? Ya. Iya, sibuk kayaknya nih ya bisnis. Yoi. Terakhir enggak, bukan di net ya. Sibuk diserang, Oh. serang fans AC Milan. Asik. Gimana? Hah? Biasa aja ya. Kan ada fans AC Milan yang enak dipandang di sini. Iya, nggak cuma yang Yoi. beli terus ya. Oke, gue nggak tahu di mana di antara kalian yang kaget nggak Italia nggak lolos, tapi yang jelas Coach Justin udah prediksi Rabu kemarin dan nggak heran ya Coach. Ini sebuah kebetulan kah atau dengan Makedonia bermain bertahan seperti itu? Enggak, loh gini, Makedonia itu ketemu siapa aja bertahan. Gue cek data waktu Euro, dia itu satu grup sama Belanda, Austria, itu 3-3 kalah. Oke. Artinya tim bertahan juga bisa dikalahkan. Kecuali kalau lawan lu namanya Itali. Padahal Catenaccio juga ya terkenal ya. Enggak Enggak lah, lu lihat enggak gitu lah. Ngerti nggak maksud Iya. gue? Jadi kalau mereka main bertahan bukan alasan. Artinya kalau kita menilai murni dari permainan itu cukup bagus. Cuman kembali lagi seperti yang sering dimainkan oleh tim Serie A, nggak sabaran maksa. Maksa itu dalam arti tidak mencari solusi tapi lebih shooting. Itu ada 16 shots yang keblok. Ngerti nggak? Jadi gue nggak Total heran. 32, 16. Dan ini membuktikan gue. Di Twitter teman gue tanya, oke? Kan gue post, gue bilang, ya inilah kualitasnya Serie A yang refleksinya ke Timnas. Dia bilang, jadi ya ini pertanyaan tolol sih sebenarnya. Cuman gue balas aja, karena pertanyaan tolol ini pasti banyak yang berpikir seperti itu, netizen Wakanda kan. Jadi dia bilang, loh kalau gitu IPL yang rank 1 harusnya juara terus dong. Nah itu kan pertanyaan tolol. Karena kalau lu bisa mikir dikit aja, nggak usah banyak. IPL itu besar karena pemain luar dan pelatih luar. Sementara praktis dari kemarin starter kalau nggak salah hanya Verratti, Jorginho, sama Emerson yang main di luar. Coba, kita Nah lihat di mungkin Serie ada satu A pemain semua pemainnya dari Serie A, pelatihnya di Serie A juga pelatih Itali. Ini yang jadi masalah, apalagi dengan aturan financial fair play yang baru, bahwa klub boleh spend 70% dari income mereka, dan kita tahu semua, kalau income di Italia itu cukup rendah. Mereka bisa generate income dari mana? UCL. Ini kan Ngerti nggak? sebenarnya kan kalau gua ngelihat tadi malam ada concern terkait
lini depan Itali gitu. Ya. Ini juga hal yang berkali-kali gue sama Koci bahas ya waktu di Euro dulu gitu kan. Ya, betul. Bedanya di Euro itu Itali punya Federico Chiesa. Ya, betul. Ya. Gitu kan. Tadi malam lagi cedera gitu. Oke. Dan gua nggak inget kapan terakhir kali Itali punya lini depan sejelek ini. Sumpah, bahkan era Vincenzo Iacquinta aja, ya. Vincenzo Iacquinta ini pemain Udinese yang ditransfer ke Juventus jadi cadangan, masih dipanggil timnas Masih dipanggil Itali. timnas. Di era dia aja masih lebih baik lini depannya. Sekarang yang dipanggil Salernitana, Dan lu bayangin, Cagliari. Joao Pedro sampai di naturalisasi untuk iya. menjadi striker kan ini udah nggak make sense Udah. gitu ya. Jadi- ini dan yang bikin gua makin khawatir lini depan Itali next in line-nya, Nico, Koci, Scamacca, Raspadori. Bener-bener mediocre. Ker. Dari Jadi, dulu lu lihat, lu udah tahu dari dulu striker Itali yang muda dari kecil tuh udah tahu ini bakal jadi. tahu Contoh kenapa? Del Piero, Totti, Cassano. Oke. Jelas. Bagus. Lu tau kenapa? Karena menurut gue ya, Italia ini, Serie A ini terlalu banyak ambil pemain luar yang sudah afkiran. Kayak Zeko, Vidal, Giroud. Mkhitaryan, Giroud, Zlatan. Kalau lu singkirkan itu, pemain-pemain itu, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru. Udah, yes. Ngerti nggak? Ya. Butuh waktu memang, tapi ini tidak dilakukan. Maka dari itu, seperti yang gue sama Hanif bahas, Serie A ini akan menurun terus. Jadi intinya lu bayangin pemain-pemain tua. di masa Juventus aja ya sempet-sempetnya itu ngedatangin Anelka sama Bettner padahal itu ada Moiskin gitu loh maksud gua. Oke. Iya, Ya, betul, lu betul. lihat ada banyak banget pemain-pemain muda yang sebenarnya potensial gitu. Rugani itu kan salah satunya. Tapi karena dia sial aja di depannya ada Bonucci sama Chiellini. Oke, dari tadi lu ngomong soal Juventus, apakah ini tidak ada pemain Juventus di timnas Italia? Juventus ini kan lagi ngedrop juga. Iya. Iya kan, Juventus yang kita kenal sekarang, mereka fight kayak musim lalu, fight untuk rank 4. Juventus yang berapa tahun yang lalu, yang bertahun-tahun kita kenal, 9 tahun beruntun juara. Fight buat final Itu champions. champion, juara liga, Iya. dan lain. Itu Juve yang kita kenal. Tapi kan menurun juga. That's why gue bilang Serie A ini koefisien di UEFA itu menurun ke rank 4. Karena Juve udah nggak ngumpulin poin lagi. Dulu kan selalu ngandelin Juve. Yes. Kalau kita lihat ke Euro dengan timnas praktis sama isinya, dari perempat final, Immobile isinya itu udah mandul. Oke. Oke, ngandelin Chiesa. Dan Cedera mereka tapi. lolos itu berkat 2 kali adu penalti di semifinal dan final. Dan yang paling penting ketika lu tarik Immobile keluar yang masuk tuh Belotti. Ya. Ini maksud gua dia mau mencoba Iya. bermain dengan gaya lain. Kalau Immobile kan menyerang ruang. Iya. Kalau Belotti kan main bola-bola atas, Atas. nahan bola. Iya. Hopefully Berardi masuk, yang Iya, kiri Insigne Beckham lah, masuk gitu. kayak gitu. Tapi lu ngelawannya back-back model-modelan kayak Prancis, Varane gitu kan yang secara positioning gede. badan tuh lebih jago dari Belotti. Kalau di Serie A mungkin lu bisa gitu. Tapi Iya. kalau ngelawan di Eropa beda, Ji. Beda kok mainnya. Niko, sekali lagi, dari permainan itu nggak jelek. Nggak jelek, benar. Bahkan ada berapa momentum mereka main bagus. Passingnya, sirkulasi bola cepat, Iya. positioning. Oke. Cuman, that is not enough. Itu hanya dasar yang lu harus selesaikan karena lu harus lolos. Ini main lawan tim antah berantah di kandang sendiri loh. Betul. Di kandang sendiri. Harus bisa manfaatin. Kalau fansnya bilang oh itu kurang beruntung, kita lihat berapa peluang besar sih mereka dapatkan. Nyaris nggak ada, sekali kena mister kalau nggak salah. Itu kenapa gue nggak highlight lini depan. Ini Manchester City, kalau lo nonton Liga Inggris, 90% dari pertandingan yang mereka mainin tuh ngelawan tim-tim yang bertahan. Iya, Iya. betul. Dan dia mencoba, Pep Guardiola setiap musim itu nyari cara baru buat bisa melakukan itu secara pergerakan, penetrasi. Gimana caranya antara 3 lini serangnya itu, bahkan ada yang dia inverted winger lah namanya, yang back itu menjadi masuk. Itu dicari gitu. Tapi dengan kualitas pemain yang mumpuni gitu loh kok. Sementara Italia nggak ada. Sementara Italia menurut gua benar-benar mediocre lini depannya ya. Padahal tengahnya bagus. 2 kali nggak lolos Piala Dunia. Itu Tamparan ya. FA-nya itu harus mikir lagi. Oke. Ngerti nggak? Kenapa? Karena mayoritas pelatihnya Italia semua, pemainnya Italia semua. Jadi kalau lu tanya gue seperti yang gue udah puluhan kali bilang, dan itu di fans netizen Wakanda nggak bisa terima, pelatih Italia itu mediocre. They cannot survive lawan tim-tim dari luar. Nah dengan aturan ini baru
akan tambah menurun lagi. Contoh paling AC Milan lah. Kalau kita lihat, lu fans AC Milan kan? Yes. Lihat lini per lini dari AC Milan plus kedalaman squad. Ini pemain kualitasnya mediocre. Tapi well balanced. Ya, secara tim. Ya, secara tim well balanced. Jadi kalau ada 1, 2, 3, mereka punya pengganti yang sebenarnya kualitasnya mediocre. Sama-sama mediocre. Sama-sama mediocre. Iya. Cuman kalau lu punya pelatih bagus, ini bisa berkembang lebih bagus dalam arti lebih bagus bukan di Serie A, di Eropa. Nomor 4 dari 4 tim itu kan sebuah warning. Jadi jangan cuman puas lu sekarang rank 1 di Serie A, tapi gaya bermain lu nggak akan survive main kayak begini. Tapi dari sisi gaya bermain, kita mesti menggarisbawahi Roberto Mancini membuat perubahan kan, Coach. Dari pelatih-pelatih Italia sebelumnya gaya mainnya beda. Gue juga bilang jangan pecat Mancini. Jangan pecat Mancini. Ya. Mancini itu stuck dengan kualitas pemain yang tadi udah berkali-kali disebut sama Hanif. Oke. Coba kita lihat komentar Mancini. Tapi nih. justru FA-nya yang harus berpikir. Membuat aturan bagaimana pemain-pemain tua afkiran ini nggak diterima di Serie A, memberikan kesempatan kepada pemain muda. Oke. Mancini juga sudah ngomong ya masa depan dia dan fokus ke pemain sampai saat ini, dan ya tadi Coach Justin juga mengatakan jangan pecat Mancini, dan lu juga setuju ya jangan pecat Mancini ya. Gue kan Itali banget dari sisi timnas tuh, gue dukung Serie A, gue nonton. Maksudnya gue ngelihat perubahan permainannya, dan untuk lo bisa excel di Eropa, lo nggak bisa mempertahankan gaya main Italia yang zaman 90-an 2000-an, Nico. Lo harus Ikutin perubahan sepak bola. Iya. Dan yang paling penting kan sekarang ketika lo bermain di Eropa, sirkulasi bola lo nggak boleh lama, nggak boleh mandek gitu. Dan seenggaknya ke arah itu Mancini udah berusaha membangun gitu. Dan dengan lo lihat deh lini tengahnya kan pendek semua. Iya. Iya, tapi cepet gitu. Bolanya tuh sirkulasinya cepet. Yang miss tuh cuman bener-bener ini lini depan. Domenico Berardi ini kan pemain reject Juventus. Dibeli udah dari muda, dipinjem-pinjemin, kagak dibalik-balikin. Karena memang jelek kualitasnya. Iya, emang nggak ada kualitas buat main di Juve. Ini Berarti jadi inti, lu bayangin. Setuju ya Coach, kualitas pemain Italia jelek banget khususnya lini depan. Loh, gini ya, kalau semua negara itu mengalami ups and down. Belanda pun pernah ikut satu generasi 12 tahun drop lagi, habis itu naik lagi. Tapi kalau lu 2 kali beruntun bahwa tim kayak Italia dan Portugal harus ikut kualifikasi, itu kan tanda tanya besar. Benar nggak? Betul. Dan yang jadi juara grup siapa di grup Italia? Swiss itu negara apa? Bahwa lu kegeser sama Swiss itu kan emang kualitas lu nggak sehebat yang orang pikir. Jadi jangan cuma ngandelin juara Eropa, itu faktor luck-nya gede. Ngerti nggak? Oke. Nah, kita kulik lagi masalahnya di mana? Terutama di lini depan. Gue setuju. Oke? Tapi ini kan lu nggak bisa biarkan sebagai FA-nya Italia, FICG atau apa namanya? IGC ya. IGC. Ya. Lu kan tidak bisa bilang, oh ini kebetulan nggak apa-apa, kita kumpul lagi nanti kita bisa juara. Kan nggak bisa kayak begitu. Tamparan ini. Lu harus analisa lagi. Kenapa bisa seperti ini? 2 kali kita nggak ikut. Itulah salahnya. Nah, itulah yang gue tadi bahas. Salah satunya adalah menghilangkan pemain-pemain tua ya. Dan salah selalu yang jadi biasanya langsung jadi korban pertama itu adalah pelatih. Padahal harusnya kalau gentle ya ketua PSSI-nya, ketua FIGC-nya harusnya mundur. Gue setuju. Sadar diri gitu. Lu 2 kali Piala Dunia, lu nggak masuk Italia lo gitu. Gue setuju. Italia. For sure itu bukan salah Mancini. Bukan salah Mancini. For sure itu bukan salah Mancini. Berarti Salahnya ada yang salah dari cara dia untuk mengelola liga Liganya secara sendiri. keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, regenerasi kompetisi. Kenapa pemain-pemain potensial Italia yang masih muda nggak mendapatkan kesempatan yang bermain Jam gitu. terbang. Dan juga pemilik-pemilik klub. Iya. Jangan, mereka itu kan sangat bangga dengan Italinya. Ngerti nggak? Inggris itu kan hebat bukan karena pemain Inggris. Tapi mereka sadar, klub-klub pemilik klub ini sadar. Hey, Pep ini pelatih luar biasa, ambil. Tuchel luar biasa, ambil. Klopp luar biasa, ambil. Mourinho bla 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 bla, semua pelatih luar yang diambil. Ngerti nggak? Yes. Bahkan Soton aja ambil pelatih luar. Ya kan? Karena mereka sadar. Nah, Italia enggak, harus Italia. Ujung-ujungnya Pioli itu udah pegang berapa tim coba? Digilir itu aja dan mereka nggak berkembang. Luciano Spalletti, semua tim gede udah dia latih kecuali Juventus ya, saya ingat gua. Udah di rolling Napoli, Inter udah pernah, gitu kan. Terus siapa lagi ya? Napoli udah, Inter udah. Pokoknya yang
majority Roma juga udah. Lu nggak usah sebut tuh, banyak yang seperti Iya. itu, yang digilir itu aja dan lu Ranieri. tidak akan berkembang. Iya. Lu butuh fresh idea, yaitu dari pelatih luar. Masuk ya, harus berani. Masuk ke Serie A. Nah, ini kembali lagi yang utur siapa? Dirtek-dirteknya. Mungkin pemilik kayak pemilik Inter kan dari Cina, Ya. pemilik Milan dari Amerika. Mungkin mereka nggak begitu paham. Mereka serahkan semua ke Dirtek yang mantan pemain Yang ini. Italian speaker gitu. Iya, yang orang Itali. Dan ini mereka fokusnya ke Itali, semua harus serba Itali. Gue sih happy aja. Untuk gue sih lebih banyak bahan bulian. Ini agak berat ya, ngomong ini bisa terkait dengan culture Itali gitu kan. Kalau lu sudah lama di Eropa melihat culture Itali di klub dilatih pelatih asing. Gimana nih klub-klub besar? Di Inggris kan bisa. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Contohnya kayak Mourinho sukses di Inter. gitu Zeman? kan. Zeman tapi kan Zeman. Ya lumayan suksesnya lah. di Serie B. Wah, itu menang besar. Ya, tapi lumayan. Bola juga lumayan tuh Maksud Zidane gua, Zeman. Zeman itu Gini. jangan, pelatih itu jangan hanya dinilai Gini. dari trofi. Zeman itu dia tuh konsisten dengan ide yang dia pengen implement. Kan dia mainnya 4-3-3 nyerang gitu ya. Itu Mau gokil loh, apapun, nyerang, mau betul. siapapun, mau dia pegang Iya, Lecce. betul. Waktu itu dia mau pegang siapa lagi klubnya Insigne itu yang di Serie B itu waktu itu sama Verratti yang dia pasang Pescara gitu kan. Itu juga sama. Dia tuh nggak peduli siapapun lawannya. Jadi kalaupun dia kalah ya kalah 4-0 ya, tapi dia main dengan caranya dia. Yes. Sesuatu yang harus lo angkat topi Ya. dari point of view-nya Koci Yes. gitu. Tapi kalau menurut gua harus Italia nggak juga. Contohnya kan sebenarnya tuh Juve itu kan pernah ada dalam fase ketika si Pep Guardiola ini kan ketika kontraknya mau habis dia selalu digoda ya. ngambang-ngambang nih gitu kan. Berarti itu sebenarnya ada opportunity-nya nggak mau mungkin atau nggak bisa bayar. Atau Inter gitu kan. Sukses dengan Mourinho gitu. Sebenarnya ada sukses story yang nggak harus kok selama pelatih tersebut itu berani beradaptasi gitu loh dari sisi culture, tapi dia tidak mengsacrifice, mengorbankan idealisme bermainnya dia. Bermainnya itu, oke. Gitu. Toh kalau lo main di Serie A bertahan-bertahannya ya lo nggak merubah sesuatu gitu kan. Iya, Itu yang coba betul. dilakukan oleh Pirlo, korban. Itu yang gitu. dilakukan Mourinho di Roma. Kasihan banget Romanya ya. Oke. Nah, ini kan sudah Itali udah tersingkir. Yang ada adalah Makedonia Utara versus Portugal. Ini gimana melihat ya Portugal dulu ya ketika Ya. menghadapi Turki semalam nih sebelum menghadapi Gue Makedonia. nonton 2 match, Ya. dan Portugal main bagus juga. Ya. Tapi di babak kedua itu mulai keteteran. Babak kedua. Karena Turki nggak kayak North Makedonia bertahan. Iya, Turki dia keluar. nyerang. Ngerti nggak? Cuman namanya kualitas Turki, orangnya kemana passingnya nggak nyampe. Ngerti nggak? Nah, Tapi sampai mereka dapat satu momentum, gol 2-1. Ya. Di situ Klinis mulai banget keteteran Portugal. Dapat penalti. Kalau itu masuk 2-2, Turki parkir bis Oke. sampai penalti. Penalti. Akhirnya 2-1 penalti nggak masuk. Turki menyerang habis-habisan, mereka dapat gol ketiga. oke. Nah, menghadapi Makedonia Utara yang boleh dibilang catenaccio Italia yang diterapkan sama negara ini. Kok Italia sih? Ya catenaccio-nya Italia diterapin Makedonia Utara. Enggak. Bagaimana? Oh, Ya, iya. parkir bus itu loh. Iya, iya. Nah, Portugal bakal kesulitan nggak nih? Bakal kesulitan. Bakal Bakal kesulitan. Skornya bakal tipis-tipis Iya, banget gitu. bakal kesulitan. Nggak kayak kemarin kayak lawan Turki. Turki. Karena Turki benar-benar nyerang loh. Iya. Itu senjatanya Portugal senang menghadapin tim itu ya. Ketika Iya, ada Makedonia iya, itu iya, yang iya, blunder iya. bahaya. Ya. Sekarang besok Makedonia bakal ya sama kayak Itali, parkir bis. Dan untuk menghadapi tim-tim macam ini, gue merasa Portugal harus merubah formasi gitu ya. Seenggaknya merubah Menarik cara nih. bermain untuk bisa pemain-pemain dengan punya jalan keluar seperti Bruno Fernandes atau misalnya Bernardo Silva. Ya, Itu bisa Silva. lebih aktif untuk bisa mencari jalan keluar atau buka final ruang pass ya. yang kita bilangnya untuk bisa dikasih ke striker gitu. Siapapun nanti yang di lini depan yang dimainin gitu. Ada perubahan formasi ketika melawan Turki. Setuju nggak coach? Atau line up? Menurut gue nggak bisa 4-4-2 Koci. Melawan Enggak, Makedonia. 4-3-3. Gua akan main 4-3-3. Iya, gue setuju. Iya. Oke. Karena lu akan memainkan mayoritas dari aliran bola di lininya di sisi lapangannya Makedonia. Oke. Gitu. Dan ketika lo bermain high line, jadi back lo tuh tinggi banget hampir setengah lapangan. Nah, lu tuh butuh bener-bener gelandang bertahan yang kuat gitu untuk bisa mengcover ketika bola hilang Bruno Fernandes, Bernardo Silva itu nggak entirely secara physically bisa langsung
dia butuh bantuan untuk ngepres 2 sampai 3 rekannya untuk bisa mendapatkan bola lagi. Tapi kalau ketika lo sendiri untuk menghilangkan bahaya, itu butuh lebih banyak steal di lini tengah gitu. Sekarang kan si Danilo Pereira kan sebenarnya kan dia adalah gelandang bertahan. Tapi dia di-convert menjadi center back gitu kan. Ini kita bisa lihat apakah ada perubahan yang harusnya dilakukan gitu untuk bisa menghadapi tim-tim dengan parkir bus macam begini. Justru gue akan korbankan Bruno Fernandes. Setuju. Gue akan Mendingan Bernardo korbankan Silva. Bruno Fernandes. Gue taruh 4-3-3 ya. Iya, 4-3-3. Gue taruh Jota di belakang Ronaldo. Oke. Dengan 2 winger, karena Jota Ronaldo dengan bola atas cukup kuat kan. Iya. Oke. Playmaker free roll Bernardo Silva dengan 1 DM. Wingback mendukung winger yang masuk. Cancelo mainnya mesti kayak di Manchester City. Manchester City, mesti betul. dia ngasih tusukan atau crossing yang sangat-sangat baik buat Ronaldo karena Ronaldo bahaya banget di udara. Tapi gue harap sih North Macedonia yang lolos. Wah, ini dia yang gue tunggu-tunggu ya. Semua orang menjagokan Portugal. Tapi kita nggak tahu. Siapa tahu Makedonia Utara lolos. Apakah ini sebuah kemunduran? Gini ya. Atau gimana? Terakhir Sebuah gue kejutan siaran, nih? gue nggak bukan nama nih. Terakhir gue siaran, di atas kertas, Itali Portugal yang lolos. Iya. Oke. Ini sepak bola, bukan matematika. Oke. Yang selalu ada kejutan. Bang, satu kejutan. Iya. Itali nggak lolos. Ya. Siapa bilang nggak akan ada kejutan lagi? Di atas kertas, absolutely. Orang nggak ngerti bola pun akan bilang Portugal yang lolos. Oke. Ngerti nggak? Iya. Tapi ya inilah indahnya sepak bola. Kalau ada kejutan lagi, gue happy. Walaupun gue nggak suka North Macedonia lolos. Kenapa? Karena di Piala Dunia akan parkir bis juga. Ngerti nggak? Dan ujung-ujungnya ketemu tim yang established ya jadi lumbung gol juga. Iya. Tapi siapa tahu memberikan kejutan, tapi kita akan lihat kejutan yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Yo, Siapa Nesa. sangka ya Niko, tim juara Euro kemarin bisa nggak lolos Piala Dunia coba. Kata Coach ciloknya gede banget itu di Euro Itali. Itulah gitu. namanya hidup Niko, kadang di atas kadang di bawah. Wis. Lu seringan di atas apa di bawah? Tergantung. Udah pasti di bawah kelihatan nggak mau kelihatan. kerja. Aduh. Enak aja lu. Kalau six pack kerja. Aduh. Bapak. Anaknya 2 Pak, baru Iya. jadi lagi. Mau nambah 3 nanti. Ya kalau berkenan di Tuhan ya Asik. kita Asik. bismillah aja. Gaspol, Mantap. Niko kenapa Gak sih? apa-apa. Nih siar ini kontrol room rame banget nih. Emang sekarang rame banget. Iya, iya. Tapi Jebret Tim, kita mau ngasih tahu lagi nih, mau ngingetin lagi. Kalau kalian itu bisa beli kopi kapal api Special Mix Gula Aren itu dari rumah loh. Kalian bisa klik aja ke Kapal Api Store. Nah di situ tinggal beli, langsung kirim ke rumah kalian. Dan hari ini, hari terakhir, kopi kapal api bagi-bagi 1000 renceng gratis. Wow. Oh, jadi Mantap. pastikan kalian jangan kelewatan. Karena kalau kelewatan putar baliknya jauh. Jadi pastikan nggak kelewatan ya. Lanjut Nes. Oke, simak caranya ya. Nah, saya ingetin sekali lagi. Caranya adalah kalian klik link yang ada di live chat. Atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di situ. Langsung nanti ngelink ke kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Lalu kalian tinggal klik, masukkan keranjang, beli sekarang. Lalu ada kode voucher di situ, masukkan kode vouchernya KA Gula Aren DPI. Langsung gratis, harganya langsung 0. Tuh, itu dia oke. contohnya. Kapan Ya, lagi bisa kapan nyetok lagi? kan? Ini hari terakhir loh. Oke. Sekarang nah kita tulis tuh ya, KA Gula Aren Aren. DPI. DPI. Ya. Cakep. Nah. Langsung 0. Nah. Oh. Kan? Lumayan kan buat nyetok nanti Lumayan. ini, Berpuasa. Mm-mm. Yes. Ya, Yang sekarang- ini habis siaran yang pertama itu Niko. yang cari. Apa gitu? Kan dia cari gratisan terus. Enak aja lo. Langsung di gini. Nah buat Jebret Tim juga kalau yang mau scan via QR code itu nggak punya HP kedua bisa di screenshot dulu. Iya. Jadi Oh. nanti kalau ada teman-temannya yang punya Iya, HP benar, kedua baru bisa langsung di Bener. ini. Ada kakaknya semuanya di rumah diajakin aja scan kan. Jangan lumayan. sampai kelewatan gitu, maksudnya kan Iya. sayang banget ini. Benar. Klik link di deskripsi juga bisa loh Jebret Tim Betul. ya. Oke, sekarang waktu kita kuis dari kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Pertanyaannya adalah Alexander
Strajasovski, pencetak gol tunggal semalam, kini ia bermain di klub mana? Ya. Alhamdulillah. Kalau ya kalian Rabbil udah alamin. tahu jawabannya, langsung aja kalian tulis jawaban Yuk. kalian di kolom chat. Formatnya adalah nama, _jawaban, _akun Instagram kalian. Contoh, Niko. Oke. Nama Hanif, jawaban. Niko suka gratisan, _ Akun Instagram ya Hanif Tamrin. Nah, Gitu mantap. ya. Gak masuk dia ininya jokesnya kita, Nes. Kalau Oke. kopi kapal api, kalau masuk keranjang harus dibayar. Kalau Nesa masuk keranjang disimpan aja, biar abadi di situ ya, di dalam keranjang. Gak usah di check out ya. Silakan dilanjutkan Niko. Oke, thank you Nesa. Jelas Jangan lupa aja berarti. Gak jelas lu emang. Udah diem aja. Demen nih gue komen-komen begini. Botak. Soal Makedonia Utara, masih kita akan bahas sedikit aja. Kalau coaching mendukung Makedonia Utara untuk lolos ke Piala Dunia, kalau lu? Ya Portugal lah. Ya lah, Portugal lah. logisnya gue juga bilang Logisnya juga pasti dia Portugal. lah. Iya. Tapi ini kan masalah routing aja. Kalau dia kan Routing-routing suka aja, ada terjadi David versus Goliath gitu iya, kan. betul. Kejutan. Kalau gua kan Kejutan. ini kan tahun terakhirnya CR7 ya menurut gua nih ya. Oh, jadi untuk kesempatan. berpartisipasi di Piala Dunia. Ya siapa tahu gitu kan. Secara ekonomi juga lebih menjual ya kalau Portugal. Ya kalau lolos ada, ya kalau lu lihat kan kita kehilangan banyak bintang kalau Portugal nggak ada di World Cup Iya, gitu. iya, ada Manchester Ntar kalau United. Koci siaran Piala Dunia juga. Enggak, gue udah pensiun, gue enggak. Kalau serius, iya, Coach? kalau Koci nanti siaran kan kesian dia mesti Ya, ngapalin mungkin- pemain Makedonia Utara gitu loh maksud gue. Mungkin kalau ada tawaran yang luar biasa bagusnya, gue mau siaran lagi. Oh gitu. Oh tergantung ya. Iya Tergantung. dong. Kalau Iya, iya. Portugal kan lebih gampang, Lebih gampang Koci kan tinggal. langsung Pakai teng dia, teng teng oh. atau seenggaknya pas bikin just talk Oke. gitu Enggak, kan. I really don't care. Untuk gue, Portugal out, gue happy. Portugal out happy ya. Oh, for sure. Berarti kalau Makedonia lolos, dia kemungkinan satu grup sama Dia soalnya gini, Jerman kali ya. Dia tuh mau ngurang-ngurangin tim-tim yang berpotensi untuk menjegal Belanda gitu. Jadi ngurang-ngurangin lah seenggaknya. Takut banget sih coach ketemu Portugal. Enggak, ini cuma orang yang negative thinking. Oke. Jadi lu jangan terpancing oleh pemikiran yang negative thinking. Once Belanda itu punya mental, kalau lu udah ikut Piala Dunia, turnamen, lu ketemu siapa aja, they don't care. Ajar ya. Iya, of course. Come Lo on. optimis lo Belanda tahun ini sampai fase apa gitu Coach? Ya, semua kan tergantung drawing. Oke. Tergantung drawing. Iya kan? Kalau drawingnya oke, Tapi lu lebih- kayak Inggris di Eropa kan drawingnya gila tuh. Ya. Gokil ya. Enteng-enteng semua, ya Iya. bisa aja, kenapa enggak? Tapi lu lebih confident dong dengan skuadnya Belanda yang sekarang. Oh, iya. Lebih mendingan banget. Dibandingin Absolutely. sebelumnya ya. Oke. Absolutely. Belanda itu bisa mengalahkan semua tim, Is. bisa kalah dari semua Semua tim juga. Ya semua juga begitu coach. Oke, kita lihat jadwal. Kita lihat ini jadwal dari beberapa match di zona Eropa. Nah, Wales menunggu Ukraina atau Scotland ya untuk menghadapi. Tapi lihat Wales ini gokil ya. Ada Bale itu dicadangin di Madrid tapi tampil all out habis-habisan bersama Wales. Ada faktor apa bisa begitu nih coach? Ini ada soal ini Koci, satu artikel Kenapa bisa begitu, Coach? yang dirilis sama media Spanyol yang memang dalam quote unquote mempersekusi Gareth Bale lah gitu. Ya. Yang katanya dia selama ini di Madrid cuma makan gaji buta doang Koci. Ya. Tapi dia menunjukkan bersama timnas. Ini kutipannya gitu. Oke. Ini Kayak ini nyindir respon, juga nih, Coach. ini Ya, respon. kalau media bilang gitu kan bukan di Spanyol aja. di semua Banyak media, media Inggris kurang. Lu kasih dulu konteksnya ini maksud gue. Iya. Lu gimana dah jadi host? Iya, media makanya Inggris makasih. kurang tolol apa. Cuman sekarang Bale kayaknya lebih smart. Jadi gue nonton press con-nya, dia memberi jawaban yang very smart. Dia bilang, ya I have nothing to say. No comment. No Terserah comment. mereka bilang apa dan mereka harusnya malu dengan perkataan mereka sendiri. That's it. Ini Nah, menurut pemain profesional harusnya seperti itu. Iya. Lu bicara di lapangan, Iya. bukan di sosmed. Ngerti nggak? Iya. Dan itu dia lakukan. Jadi, this time Bale is smart. gue dalam hal Lalu ini sendiri? mendukung Gareth Bale dan mengkritisi etika jurnalismenya. Kenapa? Ketika lo menulis seperti itu, lo memasukkan opini ke dalam tulisan lo. Tidak boleh beropini kan? Bukan Media nggak- itu harus bukan berdasarkan nggak- fakta dan data. Bukan nggak boleh beropini, tapi lo harus memberikan disclaimer ketika lo dan lo nggak menulis itu di sebuah media yang memang tempat bekerja lo gitu. Kalau lo mau tulis di sosial media, buat gue is oke. Tapi ketika lo nulis di media yang resmi, lo harus menjunjung tinggi etika jurnalisme tanpa sesedikit mungkin memasukkan opini lo. Oke. Gitu. Dan ketika lo menyerang Gareth Bale gaji buta, kalau lo bilang itu adalah fakta, bisa jadi fakta. Tapi kan
tidak dalam kuasanya dia untuk dia Betul. tidak dimainkan oleh pelatih. Pernah nggak dia Ada faktor menolak lain. bermain? Iya. Nggak pernah. Dan dia kalau dimainkan all out. All out. Dia cetak gol di final Champions League kok. setuju. Iya kan? Oke. Jadi untuk gue sih, nah tapi ya namanya media, Pak, nggak heran. Bisa aja goreng-goreng sendiri. Nah, terlepas dari penampilannya yang oke semalam bersama Wales ya, jujur ini, menurut kalian sebaiknya hengkang dari Madrid? Harus. Oh, Atau pasti. bertahan. Itu udah Bukan harus. itu udah fix 1 Fix. juta %. Oke. Iya. Dia Sebaiknya- kontraknya nggak akan diperpanjang Hah? dan dia akan free keluar. Ya mungkin balik ke ayam sayur nggak tahu. Nah, lagi. Ya, terbaik ini kan, mana menurut ini lo? kan masalah gaji ya, Nico gitu. Bahwasannya dia sempat dipinjamkan ke Spurs menunjukkan bahwasannya sebenarnya dia pengen main gitu. Cuman nggak banyak klub yang bisa menanggung gajinya dia kan. Terlepas itu maksudnya ditanggung PT-PT gitu, Nico. Kemarin kan PT-PT tuh Madrid sama Spurs. Yes. Sebegitu besarnya gajinya sehingga dia membuat opsinya terbatas. Bahkan sebenarnya dia punya opsi untuk pindah ke Cina kan waktu itu. Dan di veto dia nggak bisa pindah main. oleh pelatih waktu itu karena masalah ada beberapa pemain yang cedera sehingga mengharuskan dia untuk stay. Sebenarnya kan bukan karena inginnya dia gitu. Tapi kalau gue lihat sebenarnya dari sisi teknis, Bale ini tuh masih bisa lah main bagus di klub-klub semenjana kayak Newcastle gitu kan. Iya. Oh iya, for sure Iya. bisa. Untuk maksud gua tim-tim yang membutuhkan pengalaman gitu kan dan skala seperti yang udah pernah dia rasakan, menang Liga Champions, menurunkan itu ke pemain-pemain yang mediocre gitu kan. Pasti ada transisi kayak misalnya Manchester City dulu sebelum pas pertama kali revolusi kan dia ngambilnya Yaya Toure coach. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin iya. Coutinho juga oke kan? Iya itu Ya, maksud balik gua lagi ke Premier League. Aston Aston Villa Villa. gitu kan itu kan pemain semenjana. Ada gap yang sangat besar gitu loh yang satu biasa main Liga Champion, satu tuh berusaha untuk lolos dari degradasi. Itu secara mental beda loh Nico. Oke. Dan itu menurut gua masih perannya Bale itu masih bisa berbicara banyak di sana. Oke. Kalau Coach setuju nggak ke Newcastle atau bermain di liga lain lah, Nggak, bukan Premier League? yang jelas dia nggak akan diambil feeling gue ya, nggak diambil klub besar. Nggak dia ambil klub besar. Kalau klub besar paling Spurs doang. Klub kayak Liverpool, City, Arsenal, Chelsea nggak bakalan. Klub semenjana tapi kaya raya mungkin ya. Even PSG nggak Kalau akan ngambil. Newcastle sangat mungkin. berpeluang ya. Iya. Cocok Newcastle, kalau gitu. Aston Villa, Everton itu Everton, sangat iya. mungkin. Ya. Oke. Nah, ketika balik itu performanya bakal nyetel lagi seperti Coutinho atau justru Bukan soal performa sih Nico. Kan kita ambil contoh James Rodriguez gitu ya. Yes. Dia juga kan salah satu pemain yang memang tersingkirkan berada dari dalam Madrid? top of his game ketika dia dipindah ke Real Madrid terus kemudian menukik karena masalah jam main Oke. terus pindah ke Everton dan sekarang kemana-mana gitu kan. Kalau kita lihat itu tergantung sama dia pindah ke tim mana, apakah itu tim itu secara struktur bisa mendukung permainannya dia, apakah dia mendapatkan pelatih yang cocok. Contoh kayak kemarin Bale pindah ke Spurs kan tapi nggak dapat pelatih yang cocok. Iya. Dari sisi komunikasi, dari sisi kesempatan bermain gitu kan, nggak diberikan. Menurut gue yang kalau dia bisa tampil lebih sering gitu, reguler ya ada kemungkinan dia bisa memperlihatkan lagi beberapa glimpse of tekniknya. Yang ketika di Spurs kan sebenarnya ada 1-2 pertandingan yang dia main bagus kok. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya. Selama dia diberikan kesempatan menurut gue masih ada kans nih, Cok. Oke. Kita lihat nanti apakah Bale bertahan di Madrid atau justru pindah ke klub yang Nggak bakal, pasti pindah, Pindah, Niko. pindah ya. Pasti pindah. Pindah ke klub mana kita tunggu apakah klub besar Al-Hilal atau mungkin. semenjana yang banyak duitnya seperti Newcastle. Nah, ini ngomongin sebuah klub nggak Abdul kalau ngomongin MU ya kabarnya Ten Hag sudah semakin dekat Lu setuju, nih. Coach? Ini kemarin Ten Hag diprediksi yang Coach. Udah bilang Iya kan? dari awal kan gue Iya, udah bilang. sudah ya. memprediksi Ten benar. Hag nih ya. Iya. Ketimbang Pochettino lo mendingan Ten Hag. Nah, Iyalah, jauh lah. Ten Hag, Iyalah. lu juga. Gue enggak sih. Enggak. Gue enggak. Pochettino. Enggak Pochettino juga gua. Kenapa? Gue lebih Dia memilih dukung Ole balik. enggak. Maksud gua gini, gua tuh kan orangnya selalu berpikir kalau gua kan nggak kayak Koci kan pelatih ya. Gitu. Gua orangnya suka manage gitu. Karena kayak di kantor ya gue manajer gitu kan. Jadi gue suka memanage sesuatu. Jadi gue pengen kalau berpikir seperti seorang direktur teknis atau direktur sepak bola. Membangun sebuah tim itu seperti apa. Kalau gue lihat opportunity-nya sekarang, gue bisa poach Thomas Tuchel. Kalau lu punya skill negosiasi yang bener-bener jago, Tuchel. gue bakal lebih memilih buat Tuchel. Satu, dia punya filosofi bermain, Oke. gitu kan. Dua, dia good. Seenggaknya dia bisa memanage ego lah, gitu. Pemain-pemain gede, gitu kan. Dan yang ketiga, lu bisa memberikan dia transfer budget dan dia bisa mengembangkan pemain, Oke. gitu. Dan terbukti ya, Iya, maksud bersama gue gini, Chelsea. gue nggak tahu ya. Kan ketika lo di transfer window, lu mesti ngebersihin pemain-pemain yang punya
punya bad influence di ruang ganti gitu kan. Ada banyak nih sekarang yang sekarang lagi situasinya lagi jelek nih, kayak Harry Maguire, kemudian Bruno Fernandes. Secara performa kan nggak Pogba terlalu lagi. bagus nih gitu kan. Ada Pogba yang udah banyak banget pemainnya yang mau habis kontrak. Marcus Rashford gitu kan, lagi nggak dalam psikologi terbaik, minta pindah gitu. Itu kan menghadapi ego. Oke. Gue belum lihat si Ten Hag ini bisa memanage ego itu, dan menurut gue Tuchel bisa gitu. Kalau Oke. gue menjadi direktur teknis, gue bakal mencoba buat poach. Gimana coach? Gue bilang kalau soal filosofi Ten Hag punya jelas. Yes, pasti. Oke. Kalau soal ego di Ajax terbukti, tapi kembali lagi untungnya Tuchel kan dia sudah Mencoba. 1,5 tahun di Tuchel di Di Chelsea. Ten Hag kan belum. Itu yang orang ragukan kan. Ya. Tapi Ten Hag juga menunjukkan bahwa dia setiap tahun bisa membangun tim dengan pemain baru. Ajax itu setiap tahun jual 4, 5, 6 pemain. Iya. Oke. Oke. Itu tidak dimiliki oleh Tuchel. Oke. Oke. Dia sangat bisa memanage anak-anak muda, memoles anak-anak muda. Oke. Emang anak muda nggak ada ego? Ada juga kan? Ya. Itu plus poin dari dibanding Tuchel. Ya. Maka dari itu duet Murtock sebagai dirtek, Rangnick sebagai konsultan, Ten Hag sebagai pelatih cocok untuk MU. Contoh dari modelnya Arsenal, Edu dan Arteta membangun skuad baru. Kenapa Rangnick diminta? Kenapa gue bilang Rangnick setengah tahun aja? Kenapa gue tidak bilang 2,5 tahun, 3,5 tahun? Karena kualitas Rangnick itu justru di membuat infrastruktur sama beli pemain murah. Udah. Hari Rabu kalau nggak salah, DPI, Abrar, dan Gary Gary mengeluarkan gaji-gaji dari MU dan Arsenal. Arsenal. Dan Ya. itu gue udah posting juga di Iya, Twitter. di Instagram. IG lo Iya, juga. jauh banget bedanya. Dan MU berarti sekarang sama M Sayur aja masih dipantatin. Iya. Ngerti nggak? Arsenal Nah berubah. ini harus dirubah. Oke. Kan kita bicara ke depan, bukan musim ini. Ini harus dirubah. Gaji dipangkas, pemain dijual, cari pemain yang tanpa ego yang membuat berdasarkan tim. Kayak City, kayak Liverpool, kayak Chelsea. Apakah bisa? Gue bilang Ten Hag bisa. Komunikasi dengan Rangnick gimana nanti? Belanda dan Jerman. Nggak masalah. Ten Nggak masalah. Hag itu dulu pelatihnya Munchen kedua. Youth-nya Munchen. Oke, Di bawah belum Pep. berarti ya. Jadi dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Jerman, jadi nggak masalah. Oke. Buat gue gini nih, Co. Mungkin ini adalah gini ya, penunjukan Ten Hag kalaupun misalnya itu diumumkan gitu ya. Akhirnya dia yang dipilih. Menurut gue mungkin ini bisa menjadi opsi lain dari apa yang sudah dijalani Man United selama ini. Selama ini Man United kan mencoba dengan opsi membeli mega bintang, menyatukan gitu kan. Ada Pogba di sana, ada Instan Sancho lah, di sana. Semua bintang lah, Semua dan bintang belinya instan. over value. Instan. Over Oke. value, Harry Maguire, semua overrated Sancho. gitu secara Sancho, gitu kan. Itu semua itu kan adalah filosofi yang dicoba. Oke. Nah sekarang ketika masuknya Rangnick, itu kan pemain-pemain yang diincar pemain muda potensial kayak Nkuku, gitu kan. Ada pemain-pemain kayak Patrick Schick, Haidar. Oke. ya, yang pemain-pemain dengan karakter yang berbeda nih Nico. Dari sisi gaji nggak sefantastis mereka, Ya. dari sisi buzz atau baggage nggak se-risky dari pemain-pemain bintang ini. Mungkin dengan cara ini dan pelatih yang memang punya filosofi, Oke. Manchester United actually bisa compete atau bisa Ya. menjadi sesuatu kekuatan yang jelas lagi gitu maksud gua. Karena selama ini mereka ambil pelatih yang punya nama. Van Gaal, Betul. Mourinho, Iya. Moyes Oleh nggak ada yang nama loh, itu Coach. bagai. Ya itu kan buat steady the ship, beda dong. Dengan pemain keluar, pemain duit banyak banget. Gatot total loh, Iya. 5 tahun gak ada trofi. Orang bilang City hebat karena duitnya miliaran. Pengeluaran City sama MU itu beda tipis loh. Dan sekarang Bener-bener keuntungan beda City tipis. udah di pernah atas gue MU. posting. Iya, income-nya udah kalah. Oke. Maka dari itu rombak total. Yang udah lewat-lewat, zamannya era Woodward sudah lewat. Bangun sesuatu yang baru yang lebih efektif, lebih efisien, lebih murah, tapi perform. Iya. Alright. Dan itu butuh pelatih baru yang punya fresh idea. Hajarlah ego-ego tinggi tuh. Mau namanya Ronaldo lah, Ronaldi lah, apa. Don't care, ngerti nggak? Oke. Nah, Pokoknya orang yang tidak mau ngikutin filosofi jalan barunya MU, MU. Sikat. sikat. Out. Oke. Kayak Ferguson dulu, nggak udah Iya. sejalan. Nggak betul. sesuai, Iya. out ya. Tapi gue masih khawatir dengan Ten Hag nih, karena gue melihat sedikit kemarin ada satu hal yang harus diperhatiin Ten Hag, yaitu salah satunya adalah
bisa apa ya, jeli itu loh, seperti cepat ganti pemain ketika Lu melawan tahu Benfica. dari mana? Antisipasinya seperti apa? Lu berapa kali nonton Ten Hag? Gue tahunan dia tuh bekas pelatih FC Utrecht. Terus dia ke Ajax. Jadi itu bullshit semua yang orang bilang, oh gue nonton Ten Hag ini bla 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 bla. Gak ada pelatih yang sempurna. Alright. Tidak ada pelatih yang sempurna. Yang lu harus ada lihat the big picture dengan segala kekurangan dia. Kekurangan pasti iya, tapi kan lu Melihat grand-nya ya. lu nggak jauh beda sama netizen Wakanda yang hatinya penuh dengan dengki hanya melihat kesalahan. Ngerti nggak? Lu lihat grand design-nya. Apa yang Lihat. dia capai dengan Ajax itu jauh di luar ekspektasi orang, bahkan di Belanda. Nah, kalau berbicara dengan hasil instan, mungkin Tuchel bisa menjadi sebuah jawaban karena dia pernah Lu kira memegang. dilepas segampang itu? Dia kan punya kontrak. Nah, maksud gua Nah, kan nggak, gini nih. Chelsea, Chelsea- Ten Hag kan belum tentu. Chelsea dalam beberapa waktu dekat akan punya pemilik baru. Iya. Kalau pemilik baru masuk, do you think ini akan dilepas semua di obrak-abrik? Ini mesin udah jalan loh. Chelsea Kayaknya ini kan enggak deh. ibarat mesin. Iya. Make money, perform, pemainnya bagus semua. Do you think yang dilepas kan yang kontraknya habis? Habis. Hanya 3 pemain. Iya, nggak banyak. Ya, do you think nggak bakalan dilepas Nggak Tuchel? bakal. Berarti Nah, Pocket itu buyout klausulnya 20 juta. Ten Hag cuma 5 juta. Tuchel berapa? Puluhan juga kalau seandainya dipaksa. berat Tuchel untuk ke MU. Ya Ini. kalau lu seorang negosiator yang baik sih menurut gua nggak ada masalah. MU nggak kurang Gini, duit, kan? harusnya udah bergerak dari sekarang. Kenapa? Karena situasi sekarang justru gua udah dengar bahkan beberapa pemain Chelsea mencoba mencari loophole di dalam kontrak mereka karena situasi yang tidak pasti ini. Tidak kondusif. Secara legal bisakah mereka memutus kontrak mereka? Dan hal yang sama bisa berlaku sama Tuchel menurut gua. Dari kacamata seorang football fan, Man United yang sudah terlalu lama gagal, sudah terlalu lama berpuasa gelar, itu secara track record dan history, fansnya nggak pernah sabar. Gitu. Berarti butuh Dan instan. Ten Hag itu akan butuh waktu. Lu nggak akan bisa expect Ten Hag Itu dia juara maksud 1-2 musim. Ya Kenapa? iyalah. Kenapa? Karena dia butuh waktu dengan waktu. filosofi dia, dengan gaya pemilihan pemain yang memang harus cocok dengan dia. Dan itu secara history nggak bisa nih Man United fans ini kan lu tahu sendiri karakternya gimana. Nggak sabar. gitu. Justru mereka sekarang udah sabar. Nah, itu maksud gua. fans MU sabar apa enggak? Tuchel adalah opsi yang lebih aman buat gua sebagai kalau gua memposisikan diri sebagai direktur teknik ya. Gue bilang entah Tuchel, entah Ten Hag masih big question mark. Sekarang lu lihat Mourinho itu udah sukses banget di Chelsea. Oke. Punya pengalaman di Liga Inggris. Kenal semua pemain. Banyak trofi di MU Gatot. Alright. Di Spurs Gatot. Jadi nggak bisa lu bandingin kalau Tuchel di atas kertas lebih bagus. No, gue nggak setuju. Oke. Gue bisa merangkum pemikiran dua pandit hari ini kalau butuh instan, Hanif menyarankan Tuchel. Iya, Tapi lo kalau at the butuh same time waktu, kan melemahkan Ten Hag. melemahkan Chelsea gitu, destabilize Chelsea gitu. Oke, kita lihat nanti apakah Tuchel atau Ten Hag atau justru pelatih yang lain akan menangani MU. Kita panggil Nesa. Silakan Nesa. Oke, kita mau ngasih jawaban kuis nih Niko. Udah ada yang beruntung Jawabannya. pasti udah dihubungin ya. Tadi pertanyaannya adalah Di manakah? Alexander Trzaskowski, pencetak gol tunggal semalam, kini dia bermain di klub mana? Coach tahu nggak? Gak. Al Hilal, Al Ahli. Jawabannya adalah di klub Arab Saudi, namanya Al Faiha FC. Oh beda lagi. Masih Ale gue benar Koci. Selamat ya untuk pemenang yang di situ. depannya Al ya pokoknya. Enggak, biasanya kalau kuis dia kan bener mulu ya. Soalnya dibisikin sama Abrar. Iya benar. Mau taruh lagi emang tiket ke Amerika. udah. Emang itu ya, Coach? Gue udah Dibisikin Abrar? gara-gara dia gue udah keseringan tidur di luar. Aduh. Udahlah. Gimana Abrar bisa bisikin gue? Ya nggak tahu, lu orang suka telat datang ke Dia sini. domba lu. Kalau lu nggak tahu jangan fitnah. Lu kalau fitnah harus ada bukti dong. Ini yang ngomong. Domba, emang Abrar tuh domba. Gimana bisa Oke, bisikin? tapi tunggu Bikin dulu. podcast berdua. Iya. Wah. Tapi tunggu dulu, ada yang menyelukan gue selain sabuk, gelangnya Nesa nih. Wih, Wih. gelang apa Dia sih? masih bisikin. Ih, nggak beneran. Nggak tahu emang. Coba lihat. Wah, Gini gila dong. si Lobat. Coba lihat, coba Ngapain? lihat. Ayo dong, Gini-gini Mas. dong, Iya, Mas. gini, Ngapain? gini, Wih, gini. ngeri sabuk. Dia Oke. segini gua rasa dia perancang busana Dadah ya. dulu dong. Komenin penampilan gue. Terima kasih Coach Jasin. Terima kasih. Terima kasih. Jebret. Thank you, Jebret. Nesa, bye-bye. Sehat selalu.